Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Sore hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan indeks dolar dan XAU/USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam untuk indeks dolar. Secara keseluruhan indeks dolar masih dalam potensi bullish ya. Terlihat di mana candle 4 jam saat ini masih membentuk candle bullish, dan ini akan berganti pukul kurang lebih ya 1 jam 54 menit lagi ya, di antara 2 jam dari jam 18.00 akan berganti candle. Tentunya akan menguji sekali lagi area resisten ya, besar kemungkinan akan terjadi dorongan kuat bullish ya kalau kita perhatikan. Dan yang menjadikan tantangan berikutnya adalah area resisten. Jika mana ini berhasil keluar dari area resisten ya, maka menjadi resisten become support dan menuju area 80% yaitu di 102.088 sampai dengan area resistennya di 102.234, yaitu berada di resisten untuk konsolidasi besar yang sudah saya sampaikan di beberapa video analisa untuk indeks dolar itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan di time frame 1 jam, polanya seperti ini ya, sudah keluar daripada jalur penutupan ya, atau ada gap down tadi pagi, dan ini sudah ditutup, dan posisi terakhir ada impulsif bullish. Maka ini akan menjadikan uji terkuatnya apakah mampu berhasil break di atas daripada level tertingginya di 101.835. Dan hari ini bertepatan akan ada rilis news yaitu inflation rate ya, pukul 19.30. Dan untuk saat ini terlihat indeks dolar berada pergerakan konsolidasi ya di wilayah area resisten. Tentunya posisi ini rawan akan terjadi breakout ke atas. Kenapa? Karena saya melihatnya ada build up terjadi. Build up itu membentuk sebuah pergerakan konsolidasi kecil di area resisten. Jadi ketika market memiliki ciri-ciri, salah satunya bergerak konsolidasi seperti ini ya, di area antara buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang di antara, sebentar saya kasih penebalan seperti ini, di antara resisten, maka di sini memiliki potensi akan terjadinya kenaikan berlanjut seperti ini ya. Nah, akan terjadi kenaikan berlanjut. Makanya kalau kita perhatikan untuk inflasi nanti malam ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap indeks dolar tentunya. Jika mana kalau inflasi masih memanas posisinya ya, menghasilkan aktualnya memang masih memanas, maka akan merubah statement daripada si Jeremy Powell itu gambarannya. Ya tentunya kalau itu terjadi, sikap hawkish yang akan ada lagi ya, yang gambarannya sikap hawkish terhadap saat ini dengan inflasi yang masih memanas, ya tentunya indeks dolar akan terjadi penguatan kembali. Itu gambarannya ya. Sekarang kita lihat di market berikutnya. Oke, untuk XAU/USD ya, sekalian kita lihat dulu. Nah, ini sebelum saya membahas untuk XAU/USD, saya akan membahas news yang nanti malam akan rilis ya. Ini saya ulangi lagi, dan ini sebenarnya sudah saya sampaikan di analisa sebelumnya di hari Minggu kemarin ya, mengenai data ekonomi Amerika yang rilis selama 1 minggu ini sudah saya bahas secara detail. Oke, kita lihat langsung yang akan rilis nanti malam. Di sini ada data tanggal 10 Mei ya 2023 pukul 19.30. Yang pertama ada core inflation rate, ini di jam yang sama ya. Core inflation rate ini di luar makanan dan energi ya. Ya, jadi seperti itu, tidak menyeluruh. Kalau inflation rate itu menyeluruh, di sini menghasilkan angka dari previousnya 5,6, forecastnya 5,5. Tapi untuk melihat keseluruhannya itu ada di inflation rate yaitu pukul 19.30. Kalau kita perhatikan data previousnya ya sama prediksinya ini 5% sama ya. Jadi previousnya data sebelumnya ya, inflasi saat ini ada 5%. Kemudian diprediksi juga ada dari forecastnya ya 5%, maka terlihat masih dalam potensi penguatan untuk inflation rate itu sendiri. Makanya kalau kita perhatikan, jika mana aktualnya menghasilkan minimal aja 5%, oke, minimal aja 5%, maka ini tadi yang saya maksud ya, maka akan bisa merubah keputusan ya daripada si Jeremy Powell yang kemarin terakhir yang dia sampaikan minimal akan melakukan jedah ya, atau tidak akan menaikkan tingkat suku bunga lagi di bulan Juni.
tapi akan mempertahankan suku bunga yang lama. Tapi menurut saya dengan adanya kalau nanti malam 19.30 terlihat angka aktualnya 5%, ya 5% aja. Kalau di atasnya udah pasti tinggi ya, sangat tidak berhasil untuk menurunkan gitu loh. Maka sikap yang akan terlihat si Jeremy Powell pasti akan menaikkan suku bunga sekali lagi gitu loh. Kalau ini terjadi, ya tentunya hawkish yang akan terjadi ya indeks dolar akan terjadi penguatan dan XAUUSD pasti akan terjadi penurunan. Kenapa hal itu perlu kita lihat? Karena si Jeremy Powell ini tidak main-main ya dalam untuk menurunkan tingkat suku bunga gitu loh. Untuk menurunkan inflasi maksud saya. Ya karena target dia itu adalah 2% dan posisinya masih dalam potensi memang mengharapkan inflasi yang akan rilis nanti malam itu turun di bawah 5%. Jika mana itu terjadi ya tentunya 80% sikap daripada si Jeremy Powell untuk melakukan jeda kenaikan suku bunga ya tidak akan terjadi di bulan Juni besok. Ya tentunya itu akan mendorong pergerakan XAUUSD terjadi kenaikan dan indeks dolar akan terjadi penurunan. Makanya hari ini sangat berpengaruh ya dan sangat penting di mana aktualnya nanti malam kalau di atas 5% atau minimal 5% keluar angkanya, maka menunjukkan potensi aksi ya kenaikan suku bunga sekali lagi gitu. Tapi kalau nanti malam di bawah 5%, oke, maka besar kemungkinan akan terjadi jeda untuk kenaikan suku bunga di pertemuan berikutnya. Ini gambarannya ya, dan inflation rate untuk bulanan posisinya ada kenaikan ya dari 0,1 menjadi 0,4%. Makanya sangat rawan ya posisinya. Besar kemungkinan kalau kita lihat dari datanya ini terlihat inflasinya masih sangat kokoh atau masih sangat kuat. Oke, ya nanti saya akan update untuk hasilnya ya di ZF Brotherhood. Silakan cek di grup Zona Forex sendiri ya. Buat teman-teman yang belum pernah ikut, silakan ikutin, link aja di deskripsi ya. Jadi grup itu ada cuman di linknya dari Zona Forex channel resminya. Oke, tidak ada yang di lain daripada di deskripsi daripada channel Zona Forex. Oke, ini dari news yang bisa saya sampaikan ya. Dan sekarang kita akan lihat secara teknikal. Kalau kita perhatikan secara teknikal sudah ada potensi penurunan dari pembentukan bearish engulfing terakhir. Ini ada bearish engulfing ya. Dan kalau kita tarik menggunakan penarikan trend line, menurut saya ada potensi bergerak membentuk sebuah bearish flag ya, atau membentuk sebuah channel. Tapi di sini masih belum final ya. Tentunya menurut saya ini akan bertahan sampai dengan nanti akan rilis inflasi yang ada di Amerika atau CPI ya. Dan ini sangat kita tunggu-tunggu karena menurut saya dari pergerakan compression seperti ini rawan akan terjadinya impulsif bearish ya, atau akan di sweep liquidity posisi ini karena ini membentuk sebuah pola liquidity ya. Artinya ada momentum yang dimana akan dorongan sellernya sangat kuat seperti ini ya. Ya nanti kita lihat, tapi ini secara teknikal karena ada potensi kuat menurut saya, gambaran saya dari pergerakan XAUUSD ini masih dalam kecenderungan turun ya. Selain daripada bearish engulfing yang ada di time frame daily ya, dan ini masih koreksi atau retest ya. Di minggu kemarin sudah saya sampaikan di weekly analisa di mana koreksinya ini akan menuju level 2018.38, 2030.05 sampai dengan 2039.49 dan area 61,8 di 2048. Lebih dari area ini ya, kalau posisinya memang strong bullish seperti ini dan close di atas daripada 2050 ya, saya pastikan pergerakan untuk XAUUSD akan kembali lagi menguat. Oke. Dan bisa akan menguji sekali lagi level resisten tertingginya terakhir yaitu di kisaran 2070 sampai 2079. Oke, itu gambarannya ya. Tapi untuk saat ini saya masih fokus untuk sell ya tentunya. Dan saat ini sudah terjadi running profit ya, sudah ada running profit posisinya. Dan ini area sudah sampai dengan targetnya, sudah sampai area drop base drop, dan sampai juga dengan area target retest atau zona sell. Oke, dan kita lihat nanti apakah
gambaran di time frame 1 jam ini akan memiliki dorongan kuat sampai pukul 20.00 karena candlenya sudah berganti ya, dan saat ini berganti dari jam 16.00 sampai jam 8.00 nantinya, dan itu melewati daripada news yang rilis 19.30. Makanya candle saat ini berjalan ini sangat penting ya kalau kita perhatikan apakah akan terjadi impulsif bearish seperti yang saya gambarkan tadi, atau akan membentuk impulsif bullish yang sesuai saya gambarkan. Tapi secara keseluruhan di teknikal membentuk potensi bearish. Dari pembentukan area compression atau area liquidity seperti ini atau bearish flag, ini rawan akan terjadi dorongan seller yang sangat kuat. Jika mana turun sampai area berapa? Oke, kita akan ukur sebatas range $30 aja ya. Sebatas range $30, coba kita cek posisinya ya. Kita akan tarik seperti ini. Ya, tentunya akan menguji level psikologi. Ini menjadikan target hari ini. Ya, level psikologinya di sini yaitu di $2.000 per troy ounce. Ini menjadikan targetnya untuk hari ini. Oke, ini target bawahnya ya. Minimal sampai sini dulu. Ya, kita hitungnya range $30. Dan kalau terjadi kenaikan, maka akan berpotensi kuat sampai dengan area resisten 2050. Oke, itu tertinggi terakhirnya di sini ya, 2050. Ya, kita hitung dulu posisinya. Ini menjadikan target berikutnya. Jadi kita sudah punya batasan atas dan batasan bawah. Maka ketika nanti rilis ya, baik memperkuat XAUUSD atau melemahkan XAUUSD, potensi atas 2059.53, potensi bawah targetnya di $2.000 per troy ounce. Oke. Ini secara time frame 4 jam ya. Sekarang coba kita lihat di time frame 1 jam apakah ada momentum yang bisa kita dapatkan di sini. Untuk time frame 1 jam masih bergerak di wilayah area ini ya, area trendline bawah ya. Kita lihat tentunya kalau kita melihat posisi seperti ini juga terlihat ada konsolidasi kecil ya di wilayah ini. Dan menurut saya gambarannya nanti sampai dengan rilis news tidak akan keluar daripada jalurnya ini. Ya, seperti itu. Karena semua investor, semua pelaku pasar akan menunggu hasil daripada inflasi yang nanti malam akan rilis 19.30. Kenapa? Karena itu akan menjadikan keputusan selanjutnya dari si Jeremy Powell itu sendiri. Gambarannya seperti ini. Adapun kalau nanti sudah break di bawah area konsolidasi maka menunjukkan potensi penurunan. Tapi kalau masih nantinya break di atas daripada konsolidasi akan menunjukkan kenaikannya menuju level berikutnya. Oke, ini gambarannya ya. Saya akan jelaskan seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan sampai dengan sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya buat teman-teman semua ya, kalau tidak berani dalam mengambil keputusan ketika news baik sebelum rilis ataupun sesudah rilis tidak entry juga tidak masalah. Ya, lebih baik seperti itu. Tapi kalau teman-teman memang memiliki trading plan yang spekulan tinggi ya boleh-boleh aja. Yang penting jangan di hold, tetap ada stop loss supaya dana teman-teman masih aman. Oke? Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.